Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa sallimu tasliman katsira. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh di lingkungan Masjid Jami' Babul Minan. Mudah-mudahan orang tua kita semuanya yang hadir Allah berikan kesehatan, gampang ibadah dan panjang umur. Juga orang tua kita yang mungkin sedang ada aktivitas di luar, Allah berikan kemudahan, Allah lancarkan, dan tentunya Allah berkahi, selamatkan berangkat dan pergi. Juga kita Allah berikan nikmat istiqomah kita menghantarkan mudah-mudahan pada husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Juga seluruh orang yang peduli dengan Masjid Jami' Babul Minan ini, minhumul lahiq wa minhumus salih, baik beliau yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Adapun DKM kita, seluruh jajaran pengurus dan stafnya, Allah jadikan semuanya mizanil hasanat, catatan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita sudah sampai di bab tahrim zulmi wal amru biraddil mazalimi. Bab terkait ketidakbolehan kita melakukan kezaliman dan sikap kita yang menolak terhadap kezaliman. Di hadis selanjutnya dari apa yang kita bahas kemarin, bahwa al-muslimu man saliman muslimun, orang-orang yang beriman itu selamat dia ketika menyelamatkan dirinya dari perkataan
yang tidak diinginkan dan selamat tangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ditutup kemarin wal muhajir, orang-orang yang hijrah adalah man hajara manahallahu anhu, orang-orang yang kemudian pindah hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lanjutkan kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi, atau yang kita kenal dengan Imam Nawawi. Disampaikan oleh An Abi Bakrah Ibnu Haris radhiyallahu anhu, dari kita kenal Abu Bakrah bin Haris, dari sahabat baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda. Apa yang disampaikan Nabi? Inna zamana qad istadara kahayatihi. Inna zaman, sesungguhnya waktu itu, qad istadara kahayatihi, dia berputar pada porosnya. Ini kalau yang orang dulu, ya, bukan anak sekarang generasi milenial, generasi Z. Kalau anak sekarang nggak kenal yoyo, dulu ada namanya yoyo, gangsing. Itu gangsing bisa muter karena dia muternya di porosnya, muternya di tumpuannya. Begitupun yoyo, begitu yoyo dikedet, dilempar, dia bisa muter anteng ketika dia berputar pada porosnya. Ini kalau bocah sekarang, orang kenal yoyo sama orang kenal gangsi. Kenalnya apa? Samsung, kenalnya iPad, kenalnya gadget HP. Itu kalau putaran pertama gangsing dilempar, itu muternya kenceng. Putaran kedua, lemparan ketiga, keempat, kira-kira muternya sama apa beda sama yang pertama? Kira-kira ini, kita kalau main gangsing begitu, biasanya putaran pertama, lemparan pertama tuh kencang karena sedang getapnya. Tapi kalau udah kedua, ketiga, keempat, ya enggak, tapi kencang putarannya. Sama yoyo juga begitu. Kalau yoyo baru main, muterlah lama. Tapi kalau udah 2-3 kali, udah gak tapi lama muternya. Nah, ini Rasul ingetin kita bahwasanya qadis tadaro ala hayatihi, namanya waktu itu muter pada porosnya, sejeg-jegan dulu sampai sekarang sama muternya. Ini maghrib ke isya, isya ke subuh, sejeg-jegan zaman Nabi sampai sekarang sama. Habis subuh, johor, asar, maghrib, sejeg-jegan zaman Rasul sampai sekarang sama. Meskipun dulu kalau habis maghrib, apalagi isya, itu udah nggak ada tukang nasi goreng,
tukang somai, sekutang orang ada, apalagi tukang dimsum, bakpao, kagak ada dulu. Asal menggerib orang habis, asal menggerib jalanan sepi, apalagi menggerib ke Isya, habis Isya bukan lagi sepi, habis orang. Dulu seakan-akan tuh malam lebih lama ketimbang siangnya. Kenapa? Karena menggerib ke Isya orang udah sepi. Portal itu paling rame kalau malam minggu dulu. Itu pun jam 9 udah pada pulang. Asal nongkrong di depan portal jam 9, jam 10, habis orang tuh, sepi. Tapi sekarang kita nongkrong di portal setengah 12 masih macet. Kenapa? Orang masih pada keluar tol. Dulu sebelum ada flyover, busway, petukangan, Blok M, itu nggak terlalu kayak sekarang. Sebab ada tulisannya jalan alternatif pembangunan jalan layang petukangan Blok M Joglo. 2 tahun itu orang ngelewatin rumah kita Joglo. Jadi Joglo macet. Sekarang kalau udah jam setengah 12 jalanan rame. Tapi orang Joglonya udah nggak ada di portal. Itu artinya bahwa dulu sama sekarang tetap aja sama. Karena az-zaman istadaraka hayatihi. Yang namanya waktu itu muter, puterannya sama pada porosnya. Cuman kata Nabi nanti kalau semakin akhir zaman itu semakin kerasa bahwa perputaran waktu itu kayaknya rada cepet. Ini kita nggak kerasa ngaji udah mau jam 7 kurang seperempat. Padahal tadi ajannya jam 6. Kayaknya cepet bener, udah 45 menit aja. Lagi tabik Isya baru nyender-nyender dikit, ngerokok dikit, ngopi dikit, bocah udah pada tidur. Tinggal dewek-dewekan. Akhirnya kita tidur juga. Belum lama mejep kayaknya as-sholah. Udah ada yang manggil-manggil. Subuh kita. Alhamdulillah kalau subuh kan kita dibangunin tuh. Habis subuh nggak kerasa, udah di jalanan lagi, udah di kantor lagi, udah di sekolahan lagi, udah nganterin bocah lagi, udah maranin bocah lagi. Ini besok kan Kamis nih, nggak kerasa Kamis kita udah di Masjid Babul Binan lagi. Ngapain? Jumatan. Kayaknya baru kemarin kita Jumatan. Kayaknya baru kemarin kita ngaji. Malam Kamis udah ngaji lagi. Nggak kerasa besoknya cucu udah main lagi ke rumah. Kayaknya baru kemarin dia main lagi. Berarti waktu roman-romannya cepet. Maka kata Nabi, waktu yang dulu sama yang sekarang sama sebenarnya. Karena waktu itu istadaraka hayatihi, muternya sama, porosnya sama. Cuman dulu kayaknya lama, sekarang kayaknya perasaan cepet bener. Dulu asal mau sembahyang subuh masih sempet ngeramban karuk duren. Pun duren di orok-orok gitu. Pada jatuh itu karuk duren. Sembayang subuh.
pulang sembahyang itu ya nenteng karep gure, pulang-pulang digorengin sama nasi panas-panas. Sekarang kita kayaknya pulang subuh udah cepet bener, udah siang aja. Ya ini kata Nabi, poros waktunya sama, putarannya sama, cuman ya keberkahannya yang dihilangkan. Kalau kita ngerasa cepet bener kayaknya beda sama dulu, berarti ada keberkahan yang diangkat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Rasul ngingetin kita, inna zamana qad istadara ka hayatihi, yang namanya waktu sama baik sekarang sama zaman dulu, dia muter aja, muter ka hayatihi, di porosnya, pada tumpuannya, sehingga yauma khalaqas samawati wal ardh, Allah ciptakan langit dan bumi. Kan di ayat lain Allah sampaikan penciptaan langit dan bumi ini isna asyara syahran, 12 bulan. Artinya muter sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Muter lagi sehari, 2 hari, 2 minggu. Kemarin kita alhamdulillah kayaknya Mauludan udah deket kemarin-kemarin. Lah sekarang udah bulan Maulud. Kan begitu. Kemarin kayaknya nih kita pengen siap-siap Mauludan. Karena Safar udah deket. Karena Muharram udah habis. Sekarang kita Safarnya udah habis. Masuk yang namanya Rabiul Awal. Kagak kerasa yang tadinya kita siap-siap mau Mauludan, udah bulan Maulud. Karena apa? Allah ciptakan langit dan bumi itu, kata Nabi, isna asyara syahran, 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari putaran-putaran waktu itu, sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, jadi sebulan. Sebulan, 2 bulan, jadi 12 bulan. Penciptaan langit dan bumi 12 bulan. Minha, dari 12 bulan itu, arba'atun hurum, ada 4 yang hurum. Hurum ini kalau kita pergi haji umroh, dihitung haji, dihitung umroh. Kalau kita masuk yang namanya haram, tanah haram. Tanah haram berarti tanah yang diberkahi, nggak boleh kecuali sesuatu yang baik. Diharamkan sesuatu kecuali yang baik. Maka arba'atu hurum ini berarti ada 4 yang Allah berkahi. Salasun mutawaliyat, 3 ini berjejer, berurutan. Yang 1 misah. Yang 3 mutawaliyat, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian nanti ada bulan Rajab, ya. Dia antara nanti ya Jumadil Ula dengan Sya'ban. Ini artinya bahwa Allah ciptakan langit dan bumi ini 12 bulan atas perputaran waktu. Maka waktu yang muter ini sama dulu sama sekarang. Maka kemudian Allah berikan kabar 4 bulan itu adalah yang hurum, diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Allah katakan bagian dari yang 4 ini kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan, yang berkah itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian dengan Rajab.
Maka ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu yaumin hada?" Maka sahabat bertanya, "Ini hari apa wahai Rasul?" Apakah ini bukannya yauman nahri? Yauman nahri itu berarti hari di mana Idul Kurban. Fa inna dima'ukum wa amwalukum wa aradikum alaikum haramun. Bukankah di bulan yang namanya Yauman Nahri, hari Idul Kurban itu tidak boleh pertumpahan darah, tidak boleh amwalikum, mengambil harta dengan cara yang tidak baik, wa a'radikum, menjatuhkan harga diri orang. Maka sebagian bertanya, bukankah sekarang nggak boleh dapat tumpahan darah? Kenapa kemudian Yauman Nahri, hari nyembelih, hari Idul Kurban, darah pada ngocor? Nah, maka sebetulnya Allah Subhanahu wa taala kahurmatikum hada menyebutkan bahwa yang diharamkan di hari ini adalah bukan kemudian darahnya, tapi pertumpahan darah dengan tidak ada nilai yang disertainya. Itu artinya bahwa darahnya belum tentu Allah terima, dagingnya belum tentu Allah terima, kambingnya belum tentu Allah terima, sapinya belum tentu Allah terima, ontaknya belum tentu Allah terima, tapi yang diterima apa? Walaki yanaluhut taqwa minkum. Yang diterima adalah ketakwaan kita. Yang diterima adalah nilai-nilai yang dikandung dari Yauman Nahri. Meskipun di situ darah pada tumpah, tapi yang Allah terima bukan darahnya, tapi nilai ketakwaan kita ketika kita mau kemudian taat kepada Allah. Yang diharamkan adalah harta kita, maka mengambil harta yang tidak baik itu yang nggak boleh. Maka jual beli dasarnya halal. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramal riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Tapi kalau jual belinya, transaksinya di hari Jumat, MC udah naik, apalagi khotib udah nyampe, kan biasanya suka ada yang dagang tuh. Yang dagang-dagang transaksinya itu MC DKM udah ngomong, udah ngasih maklumat, udah ngasih pengumuman. Maka saat itu harusnya waktu Jumatan sangat mendekat. Kalau sudah mendekat, ya ayyuhalladzina amanu, ay orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah. Kalau udah panggilan Jumatan, maka pas'au ila dzikrillah. Namanya dagang tinggal dulu, yang namanya ngojek tinggal dulu, yang namanya ngajar tinggal dulu, yang namanya ngobjek tinggal dulu. Kenapa? Objekan yang dikerjain ketika Jumatan, waktu Jumat datang, aqduhu batilun, maka objekan itu nggak dapat apa-apa, kagak ada berkahnya. Transaksi jual beli itu juga menjadi rusak. Ini kita kan udah ada di Masjid Jami Babul Minan. Ketika di bab pertama dulu ada hadis yang disebutkan oleh Nabi bahwa yang nggak boleh itu beludah, ya kan? Meskipun
ya kan, saat itu memang apa namanya pasir. Tapi kalau ada orang kencing, ada Yahudi kencing waktu itu, apa dibunuh aja kata Umar. Kata Nabi nggak usah rusyuha, cukup disiram, ya kan, insya Allah hilang itu. Artinya apa? Bahwa ketika kita masuk masjid, ya nggak boleh beludah juga, nggak boleh buang air juga. Maka seharusnya sekarang sama dulu sama. Dulu misalnya, ya, memang masih jarang orang ngaji di tempat-tempat tertentu, ya kan. Kalau sekarang udah banyak yang ngaji, maka begitu akad nikah, ini kadang-kadang kan beda. Akad nikah pada masuk semua. Mestinya begitu masuk yang namanya masjid, ya kudunya ketutup pakaiannya. Ini seablak-ablaknya pada pengen nonton akad nikah. Belum lagi yang lagi kagak bersih, yang ngadeng ngomong, lu udah cuci kaki masuk masjid, boro-boro cuci kaki, orang gue lagi kagak sembahyang lah, berarti lo men. Iya, tetapi pada masuk begitu akad nikah saudaranya, akad nikah temennya. Padahal sejak-jagan dulu yang namanya masjid ya tempatnya suci, yang namanya ma bainal bab wal bab, ya kan, berarti kita memang menjaga kesucian. Dulu ada tulisan, begitu kita masuk ada tulisannya dulu, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukakan pintu rahmatmu. Kalau di depan masjid ini di pintunya kita angkat tangan doa seraya berharap Allah maftahli abwaba rahmatik, dipastikan dia ingat masuk masjid dan dia bakal iktikaf. Meskipun di tiang kita ada tulisannya tuh, doa niat iktikaf. Tapi kalau di pintunya udah niat, di pintunya udah ingat Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukakan pintu rahmatmu, maka dipastikan kita emang udah niat iktikaf karena kita mau ibadah. Begitu apa enggak kira-kira? Di bawahnya ada tulisan juga, HP matiin. Lah kita emang mau ke masjid, kudunya mah emang HP kita lihat dulu. Oh, udah mati. Oh, udah di silent. Ya. Kalau kita di depannya udah Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya, doa aja kita ingat, berarti HP juga kita ngobrol di silent. Di bawahnya lagi ada nggak boleh tidur. Ya kalau tidur mah di rumah baik, jangan di mari. Artinya tulisan-tulisan itu ketika kalau kita masuk masjidnya udah niat, maka sebetulnya kita kemudian sudah bagian yang tadi diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Nabi menjelaskan bukan darahnya tapi takwanya, bukan dagingnya tapi takwanya, bukan kambingnya, bukan sapinya, tapi takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kahormati yaumikum hada fi baladikum fi syahrikum hada, di bulan ini dan seterusnya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan liyabluga syahidul ghaib, agar kita kemudian melihat, menjadikan saksi dari apa yang mesti kita perhatikan, dari apa yang kemudian mesti kita tanggung jawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ala hal balagta, ketika sampai ini kepada kita, maka kewajiban kita yang kemudian mengulangi dan menyampaikan kepada apa yang menjadi kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka Rasul kemudian mengingatkan kita hatta yataqarramaz zaman, sampai kemudian waktu itu terasa berdekatan, waktu itu terasa cepat. Ya, tadi kita udah buka, duduk-duduk bentar ajan, duduk-duduk bentar ajan. Ya kadang-kadang dah udah ajan aja. Kenapa? Karena yataqarramaz zaman, waktu itu berdekatan. Watakuna sanatu kasyahri, hidup setahun, setahun, kasyahri kayak orang hidup sebulan. Watakuna syahra, hidup sebulan, kal jum'ati, seperti hidup sepekan. Wal jum'atu kal jum'ati, hidup sepekan, seminggu kayak orang hidup seharian. Wal jumu'ati ka ahratil, hidup sehari kayak hidup sejam. Hidup sejam kayak orang bakar tabunan. Tabunan kalau ditabun banyak itu kleangnya. Begitu kena api ambles. Begitulah hidup kita, kayaknya waktu begitu cepat berlalu. Maka jangan kita hilangkan somadiyatullah, jangan kita hilangin eksistensi Allah. Jangan cuma kita matiin HP di masjid doang. Ya kalau mau tidur matiin juga, kesian bocah kan begitu. Itu namanya kenal Allah bukan di masjid doangan. Jangan etikaf cuma niatnya di masjid doangan, tapi di jalan juga kita etikaf. Kalau di perapatan kan sering tuh apa baik dibentak-bentak. Dari yang di Ragunan sampai Taman Safari itu biasanya pada keluar. Maka kalau nanti nggak jadi perapatan, lancar kali mah. Dengar-dengar kemarin dibahas 2030 apa katanya, wallahu alam. Yang penting bahwa keberadaan kita tentunya menghantarkan kepada nilai-nilai yang Allah sampaikan pada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita terus mendapatkan nikmat waktu, keberkahan, tidak Allah angkat, tidak Allah jauhi, tapi sisa umur kita Allah jadikan keberkahan sehingga kita mendapatkan nikmat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya Rahman wa'fu 'anna ya Rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan kami yang hadir orang-orang yang Kau ampuni, Kau gugurkan dosa dan salah kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah, tutuplah amal kami, ibadah kami dengan husnul khatimah ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi taqwa faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Isya. Minum apa, Ji? Iya. Minum. Minum mana kagak ada ini tuh. Alhamdulillah. Tukang bikin kopi mana ini? Tukang bikin kopi mana itu? Dan akan Cing. Masya Allah.
Pakai mana pakai tadi? Alhamdulillah. Lihat lagi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول أشهد أن حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا حي على لا حول ولا قوة إلا حي على لا حول ولا قوة إلا بالله حي على لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله لا لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والإكرام الرفيع وباص الله المقام الله إنك لا تليق من